Hai Verla. Halo, ya sehat-sehat juga. Malam. BCA 10.000 sampai kan? Bank Mandiri koreksi sampai juga kan? Tapi belum sampai target koreksi saya sih. Sama aku juga baru balik. Ikut IPO Golf nggak? Ikut nggak ya? Nggak, kalian aku ikut nggak? MPMA menarik tuh, lagi di support. HS koreksi oke, lewat sedikit gak apa-apa. Nanti ada di bawah boleh buy lagi. BRI koreksi belum, karena aku pengennya dia di gap, even nyentuh gap aja belum, masih bisa koreksi lebih dalam. Bank Mandiri bisa 6.000 gak? Nanti kita lihat ya. Honestly aku cukup senang, market beberapa hari ini menarik. Dan semua viewku in touch. Kalau sekitar 1 bulan lalu kacau balau. Nah bulan ini aku udah mulai recover juga. I think dalam beberapa minggu ke depan, sebenarnya yang aku nggak expect itu IHSG reboundnya terlalu kenceng. Nah jadi mau sampai kemana IHSG? Karena ini udah hampir all time high lagi loh. 7.400, berarti 300 poinan lagi tuh all time high. Sementara pasti di Porto belum ngerasa gimana-gimana kan. Nah itu karena saham yang kencengnya tuh bukan perbankan, tapi saham Pak PP, karena brand udah keluar FCA. Kemudian kayak BRPT segala macem, nah itu main lumayan lagi. Solana ini salah server, nanya ayat Al-Quran sama sama pendeta, nah itu salah server nih, kayak gitu tuh nanya Solana ke sini. Resiko profit taking nggak sih? Kalau aku lihat Broksum ini udah 5 hari berturut-turut asing net buy. Net buy-nya karena apa? Ini lebih karena taktikal. Kalau dibicarain ada something yang baik nggak untuk IHSG, sebenarnya biasa-biasa aja. Adro menarik banget. ADMR oke, nanti kita lihat. Menurutku sih ADMR menarik. Bitcoin nanya Timothy Ronald aja lah, jangan nanya saya. Dia kan lebih paham daripada aku. Di kita ini kebanyakan bahasnya saham, bukan kripto. Perkapalan, SNDR menarik, Temas menarik, Wins juga menarik, TPMA tuh menarik. Loh iya, memang aku nggak begitu ngikutin kripto sekarang. Yang aku tahu Bitcoin, ETH, Solana, nah itu bakal to the moon lah. Tapi area titik-titiknya aku sekarang nggak begitu ngikutin. Ini market saham tuh lagi susah, jadi aku lagi fokus di sini. Nah ini IHSG sih hebat ya, ngelewatin MA 200 begitu aja, kemudian ngelewatin Fibo 61 begitu aja. Kalau kita lihat looks terdekat itu targetnya 7.300. Yang belum banyak jalan tapi teknikal udah menarik. Nah itu tujuan saya nge-live nih. Jadi call itu kan belakangan kan saham-saham call itu lumayan. Kalau kalian lihat swingnya tuh kayaknya ada 10%, 15% ya. Gocap, udah itu doang. Ini aku yakin Bitcoin nih antara koreksi dalam pasti ya. Kemana sih harga Bitcoin? Biasa kalau yang banyak nanya tuh udah ada panik-panik gitu loh. Oh iya, koreksi dalam, makanya kalian heboh ini.
Ini hampir double top sih Bitcoin kalau ngelewat 58.000. Nah, hati-hati tuh kalau ngelewat 58.000 tuh double top tuh koreksinya bisa sampai 50.000 lah. 55.000 habis itu 50.000. Prepare untuk Bitcoin. UNTR jalan, yes, sesuai dengan outlook. Oke, pertama aku bahas Bank BRI deh, yang paling tercinta dari kalian, yang dihina-hina berkali-kali. Oke, BRI di viewku ya, bulan ini balik ke 5.000. Ini viewku, bulan ini balik ke 5.000. Meskipun saat ini tuh Broksum belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Foreign-nya masih keluar, RX keluar, dan beberapa lokal keluar. Tapi kalau hari ini menurutku dalam beberapa hari ini tuh memang akan ada usaha menekan BRI untuk balik ke gap dulu. Nah, di bawah gap ini disitulah baru boleh dipertimbangkan untuk masuk. Maksimalnya adalah 4.400. Jadi target beliku itu 45.30 atau 45.50 lah maksimal. Tapi ini 45.30 sampai 4.400. This is my view. Nah, kalau untuk beli saat ini nanggung menurutku. Kalau mau nunggu koreksi, Bank Mandiri itu juga agak nanggung. Karena Bank Mandiri udah 4 hari open itu inflow. Menurutku Bank Mandiri 6.050 sampai 5.800. Jadi saat ini perbankan aku nggak lirik sama sekali. Karena meskipun BMRI ini tuh ada hammer ya. Hari ini tuh bagus sebenarnya. Broksum hari ini sih jelek, tapi hari ini closingnya itu bagus. Coba kita lihat closing yang makan tuh siapa. Siapa yang ngebuat Mandiri itu kenceng di atas? Foreign sih, kebanyakan AK. Nah, kalian perhatiin ya. Ini kan di Stockbit nih ada jam closing nih. Ini jam 4. Di closing tuh ada BB masuk, AK masuk, ZP. Jadi yang masuk YU, BK, KZ, BK, BB, OD. Jadi yang masuk Bank Mandiri di closing itu rata-rata kakap. Tuh BK masuk lagi, BK. Tuh. Ini ya contoh pola beli algoritma atau foreign tuh kayak gini. Dia kalau mau beli 1.000 lot ya, dia nggak langsung pencet 1.000, dia pecah. Karena memang rules mereka itu harus menyesuaikan frekuensi dengan volume. That's why kalau mereka mau beli 100.000 lot, mereka bakal pecah lotnya tipis-tipis kayak begini nih. 158, 111, 102, 132, ini F nih. Yang F itu artinya foreign, D itu artinya domestik. Jadi kalian lihat ya, foreign kalau ngebeli algo ya, itu algoritma trading itu selalu dia pecah frekuensinya. Karena kalau dia beli langsung gede itu ngelewatin rules. Jadi ini tuh algo trading yang ngebeli. Nah, kalau kalian lihat retail yang beli ya itu beda kan. Ada yang 1 lot YP, PD 16 lot, XL 1 lot, AI 1 lot, GR 9 lot. Nah, sementara kalau kalian lihat foreign itu rapi belinya. Meskipun dalam jumlah yang nggak boleh dikatakan tuh nggak gede, nggak langsung jubret. Tapi mereka patternnya itu mirip gitu loh. Nah, ini kayak boleh dikatakan ini semua satu orang pasti. Dan sekali input. Karena terjadi di jam yang sama, di detik yang sama. Jadi 1.000 lot mereka belinya tuh dipecah sedikit-sedikit gitu. Dan itu juga sesuai dengan jumlah lot yang di sell. Nah, so kalian lihat ya, kalau retail belanja udah kayak begini nih, beda-beda tuh. Nah, jadi buat yang biasa sering pantengin trade book, nah itu ketahuan beda tuh. Nah, ini ada YP beli 2.300 lot kan, wow hebat sekali, belinya gede banget. Tapi setelah itu nggak ada beli lagi. Nah, ini bisa saya indikasikan tuh domestik, ini memang pasti retail. Nah, sementara kalau foreign dan algo yang beli, dia bakal modelnya kayak begini. Tuh kayak begini. Nah, kalau biasa ya gitulah, mau dilanjutin nggak enak. Paham ya? Nah, kayak ini algo yang beli nih, BK beli, dia pecah 30, 32, 19, 5, 9. Kenapa dia nggak beli HK aja? Nggak bisa, karena memang ada yang namanya order discretionary, ada yang order or better, ada yang order OB. Jadi beda-beda. Nah, sementara kalau pola belanja foreign, ini mungkin mereka belinya sekitar 200-300 lot lah ya AK-nya. Tapi 200-300 lot juga mereka nggak langsung beli, mereka pecah 55, 14, 11 ini udah pasti satu orang sekali pencet tapi dipecah ordernya. Nah, itu cara ngelihat flow tuh. Paham nggak?
Nah, yang pasti di viewku meskipun MBMA lagi Bank Mandiri koreksi, tapi ini menarik karena ada keaktifan foreign di sini dan menurutku koreksinya Bank Mandiri 6.050 ke bawah itu boleh beli. Hari ini low 6.100 ya, sayangnya nggak kena RLB kita, saya terlalu pelit sih. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Kalau koreksi sampai ke sini nanti next plan-nya itu lewatin MA200. Lewatin MA200 ke 7.000. Mungkin nggak? Menurutku possible. Jadi yang tadi nanya Bank Mandiri mungkin nggak ke 7.000, menurutku mungkin. Apalagi udah 2 hari ini koreksi itu volumenya nggak seberapa. Ini kemarin mau ngelewatin MA200 nggak bisa, ada seller. Yang nyangkut-nyangkut kan pasti banyak, lokal-lokal yang kemarin nampung-nampung kan banyak, udah cuan mereka jual wajar. Nah nanti kalau koreksi lagi menurutku ini mereka akan buy. Ini peluang yang I can set 80% for me, 80% saya punya conviction ini berhasil. Dan ingat, kalaupun nggak berhasil ya inilah titik batasnya risiko. Oke? Kenapa mereka pecah-pecah ya? Kalau mereka beli sekaligus mereka bisa kena makan sama retail-retail yang ada di domestik. Itu broker retail domestik itu kejam tau, sering lo ngerjain asing. Oke? Mau kopi apa teh? Aku lebih suka kopi. Kalau pengen anterin kopi ke rumahku dengan senang hati aku terima, asal jangan diisi racun. Oke? Saya baru live nih. Oke? Kita udah bahas perbankan. Jadi satu sektor kita bahas 2 ya. Selanjutnya I think mau saham Pak PP dulu atau semen-semenan? Saham Pak PP, semen-semenan, konstruksi, consumer, atau komoditi? Saham Pak PP. Buat yang ada di grup harusnya kalian tahu, udah 1 bulanan market jelek. Sejelek apapun, watchlist kita tuh selalu saham Pak PP. Alasannya kenapa? Karena bagi saya dari dulu ya, mungkin kalian yang dari dulu udah sering di market juga udah di atas 5 tahun pasti paham. Setiap market jelek, setiap IHSG turun, itu selalu yang main itu saham Pak PP. Memang Pak PP ini penyelamat, pahlawan IHSG. Dan kalau kalian perhatiin ya, ketika brand masuk FCA, open, kemudian dia opennya ARB minus 10%. Itu foreign yang lagi ngebeli Bank Mandiri, yang lagi beli BRI, itu langsung balik badan jadi sell. Kalian sadar nggak? Algoritma trading, algoritma robot daripada foreign itu juga rusak karena brand. Karena FCA brand yang bisa ngebuat indeks turun begitu dalam itu ngerusak algoritmanya foreign. Karena foreign itu ngelihat, menurutku ya, bisa jadi salah. Foreign itu juga ngelihat pergerakan IHSG, kalau indeks turun, plok, mereka juga ikut sell. Kalau indeks naik, mereka ada trigger buy juga. Nah, so yang saya perhatikan di BRPT adalah hari ini saya ada buy, call buy BRPT. Nih, saya ngajak nih, yuk masuk BRPT. Under 1200 masih boleh. Target sell kita hari ini di atas 120. Jadi ini buat yang telat doang. Meskipun kita BRPT yang di Makassar tahu harusnya. Di Makassar live trading di depan 100 orang, hampir 100 orang. Kita beli BRPT di sini. Di saat belum jalan, di saat masih di bottom kita beli di sini. Ini saham pertama kita yang kita beli. Mungkin menit ke-5 setelah market open. Habis itu kita beli cuan. Kita cuma beli 2 saham. Puji Tuhan naik terus sampai sekarang. Congrats buat yang udah ikut. Nah, buat yang nggak ikut atau baru masuk sedikit, kita masih boleh beli di atas, nggak boleh dengan catatan kalian harus ngikutin pergerakan menitannya, pergerakan hariannya. Nah, puji Tuhan juga BRPT hari ini berhasil di atas 102.10. Hari ini bagus nggak? Kalau kalian lihat Broksub ini menarik sekali. BKZPYU itu yang kemarin kan kita ada bahas ya kalau nggak salah ya BRPT ya. Dimana saya lihat kemarin tuh kita bahasnya apa ya, pokoknya BRPT itu masih punya target ke atas. Kalau koreksi pun nggak lama gitu. Sayangnya nggak koreksi. Hari ini event merah aja nggak. Nah, 1240 menurutku lewat. Area market sekarang average-nya tuh 1200 gitu. Jadi buat teman-teman yang di grup, congrats yang dapat di bawah 1200 dijaga aja. Kalau seandainya koreksi di bawah 1200 boleh beli lagi sampai
mungkin 1130 atau 1100, cuman kan agak dalam ya. Kalau nggak dapet ya kita beli average up lagi. Besok saya bakal bantu ngeliatin menitannya gimana. Tapi kalau saya lihat BKZP YUPD yang cukup aktif hari ini, ya besok tuh masih menarik. Kalaupun koreksi harusnya nggak dalam-dalam, oke? Itu BRPT. Nah selanjutnya ya, yang paling menarik dari Pak PP itu adalah PTRO. Kok PTRO kan tender offernya di bawah, lalu kemudian harga sahamnya udah tinggi. Saya justru suka harga saham yang tinggi. Brand waktu di 5.000, waktu CCUE bilang 5.000, gak ada yang percaya sampai 5.000. Di 5.000-an, saya ada prediksi ke 7.000 sama 8.000. Diketawain sampai 7.000, 8.000. Begitu kemarin kena FCE sampai di 5.000, saya targetin lagi ke 9.000, sekarang 10.000. Saya tuh suka saham yang kenceng naik ke atas selama ya kita entry-nya ngikutin flow yang ada. Sekarang kalau seandainya kalian takut beli di atas karena ada yang beli di bawah, kalau gitu kenapa kalian masih berani beli UNTR? Pak Lokeng Hong beli UNTR di 50 rupiah. UNTR di 23.000 kenapa berani beli? Beliau belinya gede loh. Nah logika saya kayak gitu. Selama harga mau di 10.000, tapi dari 10.000 itu masih punya potensi upside 20%, saya masuk. Kalau dia ada di 100, tapi kalau dari 100 potensinya itu turun ke 50, saya nggak masuk. Jadi mau murah, mau mahal, mau tinggi, mau rendah, selama dia ada potensi upside kita baru masuk gitu. Nah, PTRO, I saw that ya, ini lagi penan yang agak-agak menarik nih. Hari ini akumnya gede, CC, AI, CP. Kalau kita tracking back ke belakang, foreign-nya aktif banget semenjak di atas 7.000. Dari 15 Mei sampai sekarang, 15 Mei sampai sekarang, toh kita lihat HP-nya keluar banyak. HP ini kan affiliate dengan Pak PP ya, FYI, anggap aja saya salah. Tapi kalaupun iya ya iyakan aja. Kita anggaplah ini gosip market. Nah tapi menurutku ya, HP yang jual gede ini, itu duitnya dipakai. Maybe untuk brand, maybe untuk RPT, I don't know. But dengan HP jual segede ini dan harga ke maintain, that means bayarnya ini bukan sembarangan. Apakah HP ngejual pecah ke retail-retail seperti ini? Or something, I don't know. But whatever is it, ya, di harga 8.750 ke bawah sampai 8.300-an atau 8.000 kalau kalian bisa spare agak jauh, ini worth to buy for me. Silakan kalian analisa sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Nah, saya pengen juga dengar komentar kalian karena aku juga perlu ide sometimes. Kadang aku bisa blank juga. Tapi yang pasti kalau aku melihat HP jualan segede ini dari Mei sampai sekarang dan harganya nggak kemana-mana, bahkan condong menuju all time high lagi, nah itu something. Artinya buyer yang ada di sini bukan sembarangan. FYI, AZ itu memang konotasinya tuh retail, tapi nggak selalu gitu loh. Banyak juga bandar yang pakai AZ, banyak juga bayar gede yang pakai AZ. KK itu sering banget dana-dana gede pakai di KK. CC ya you know, PD, BK, RF lu tahu sendiri. AK, ZP, LG, NI, menurut aku buyer yang ada di sini tuh bukan sembarangan. Meskipun ini terkesan retail dan terkesan domestik, tapi ini bukan sembarangan. Jadi HP ini menurutku taking profit dan duitnya dipakai untuk, ya makanya BRPT bisa naik, brand bisa naik. Nah jadi PTRO menarik. Itu saham Pak PP tadi kita udah bahas BRPT, PTRO. Cuan coba. Oh ini cuan udah sampai target nih. Oh ini yang di kapan ya ini ya cuannya, coba lihat ya, lupa aku. Lupa ingat. Oh iya ini dia. Ya ini udah nih. Udah mendekati target lah menurutku. Ke gap yang di 10.900 tuh dapet. Nah, jadi Telkom ini kan salah satu saham yang kena tampar karena Starlink masuk ke Indo. Kemudian ya mungkin karena investasinya ke Goto juga gagal. Mau nangkep Telkom di berapa nih? Ini kok nggak muncul foreign.
Wait, saya tunggu ya. Nah, foreign dari 19 Juni sampai sekarang tuh justru aktif. Apakah memang barangnya udah habis dan sekarang cover? Karena begini, ini aku kasih logika atau analogi ya. Contoh, foreign gak suka sama Telkom. Mereka kurangin porsi mereka. Bobot mereka, porto mereka di Telkom dari 15% diturunin jadi 10%. Begitu udah turun dari 10%. Contoh, foreign udah jual barang habis 10%. Lalu kemudian harga Telkom turun lagi. Maka itu akan mengurangi bobot dia kan. Yang dari 10% yang mereka udah kurangin dari 15 sisa 10. Dari 10 ini turun lagi karena harga Telkom turun. Let's say harga Telkom turun 20%, 30%. Mungkin bobot mereka yang 10% itu jadi 8% atau 7%. Nah, ketika jadi 8%, 7%, mereka waiting lagi. Mereka perlu isi lagi sampai 10%. Makanya sometimes foreign jual, di bawah dia beli lagi. Karena kalau ada pengurangan waiting ya memang harus seperti itu. Nah, saat ini aku lihat di angka 2.700 foreignnya kok mulai aktif dari 19 Juni sampai saat ini. Akumulasi RX betul 3015, 3030 juga ada BB di situ. Jadi kalian coba deh 3000 sampai 2900. Tapi aku enggak ya, aku lagi sibuk di saham lain. Kalau ini terlalu lamban buat aku. Nah, menurutku di angka ini bakal mantul nih. Yuk, capture yuk. Kalau gagal, tag aku. Kalau berhasil, boleh juga tag aku. Gimana menurut kalian? Oh, Emben lagi live ya. Aku nggak tahu tadi. Aku baru buka langsung live. Ntar aku masuk. Bentar lagi deh aku udahan. Ada satu lagi yang menarik menurutku adalah Japfa. Nih Japfa, kalian lihat foreign seaktif ini. Kemudian kalian lihat dia mau break titik tertinggi. Menurutku ini 1600 tuh sampai. Hs aku call buy. Nah ini MA 200. Ada potensi rebound lumayan. Dan hari ini harusnya distribusi sih. Ya ada distribusi dari CC, NI, BK, YP ambil. Menurutku HS selama dia masih bertahan di atas MA 200 itu masih worth to buy. Ditunggu aja. Hari ini koreksinya volumenya agak lumayan tinggi sih. Tapi foreign so far dari 4 Juni sampai sekarang masih cukup aktif. Jadi ini disabarin aja. Japfa tadi udah. Nah jadi itu kesimpulanku. Saat ini menurutku perbankan itu akan ada koreksi. Mungkin 1% atau 2% dari sekarang. Di situ boleh masuk. Kemudian komoditi coal menarik. Oil juga lumayan menarik. Lalu paling menarik menurutku saham Pak PP. No other choice menurutku yang paling menarik. Meskipun kalau kalian bilang gak ada fundamentalnya. Ya aku setuju gak ada fundamentalnya. BRI kalau nunggu breakout most likely telat lah. BRI mending nunggu di gap di bawah. Target ke 5.000 menurutku. Nah SMGR. Kalian lihat hari ini bayar SMGR. Jadi kan konstruksi kan kenceng. Aku juga ke skip. Wika aku gak kebeli. PTPP gak kebeli. Waskita gak kebeli. Padahal Wika itu dalam 2 hari, 3 hari, 4 hari itu udah 60-an persen ya kalau gak salah. Atau 50-an persen. Sakit juga sih. Cuman ya aku cukup seneng karena salah satu porto gedeku ada di SMGR. Aku beli SMGR di sini nih. Bener-bener di bottom sini. Kenapa? Kemarin udah aku jelasin. MSCI ngeluarin SMGR di sini. Kemudian dia udah dihukum sepanjang ini. Jadi jadi ini kalian lihat ini foreign banyak keluar ya dari SMGR. Nah itu karena dia ternyata bobotnya dikurangi di MSCI. Sementara SMGR itu barang fund. Dia masuk LQ45. Kemudian dia masuk ke dalam proxy fund. Setelah kenceng banyak yang front run, balik lagi koreksi dalam. Tapi ketahan tuh di area titik terendah. Logically untuk SMGR turun di bawah titik terendah MSCI itu kecil. That's why SMGR tuh kenceng belakangan. Dan uniknya tuh kok foreign masuk. Apakah foreignan? Aku nggak tahu deh. Apakah ini foreignan atau bukan. Tapi BK terlihat
top buy dari bottom 37, 39, 38. Average mereka saat ini 4.000 ya mahal. Tapi kalau viewku SMGR tuh bakal break double bottom dan ke 4.800. Nah kalau kalian yang ketinggalan konstruksi dan menurut kalian konstruksi itu berbahaya, fundamentalnya nggak bagus, why not semen? Iya kan? For me, ya itu menarik. Nah Breeze ini menarik sekali. Kenapa? You see, Breeze foreign aktif banget dari 20 Juli sampai sekarang. Dan boleh dikata crash market kemarin, Breeze dari 2.800 koreksi dalam, habis itu balik lagi ke 2.600 sampai 2.700. Ya koreksinya 200 poin ketika market crash. Yang artinya 200 poin dari 2.700 tuh kayak nggak nyampe 10%. 4%-an atau 5%-an. Nah, this is very strong. Kalau kata Cicuai, ini adalah BCA-nya syariah. Kita lihat dari awal akumulasi sampai saat ini, foreign AK, KZ inilah yang besar. Menurut saya 2.530, 2.511 foreign udah sangkut nih di angka sekarang. Kalau kalian punya 300 miliar, Breeze, besok kalian jual, mati kalian. Nggak akan bisa. Jadi menurutku Breeze ini udah masuk areal buy 25 sampai 24. Nah, kenapa sampai 24? Kalau di Stockbit tuh nggak begitu. Ada garis-garisnya. Nah, saya kasih lihat. Jadi kalau berdasarkan rumus yang saya buat ya, jadi MYCD. Jadi MYCD itu punya target penurunan. Kok MYCD sih? Sorry. MYCD itu punya target penurunan ke candle terendah ketika mulai terjadi divergence. Nah, kalian lihat divergence yang terjadi di Breeze itu, saya masuk ke time frame yang rendah, 15 menit deh. Breeze itu ada divergence. Divergence Breeze itu terjadi di sini. Nah, dia mulai divergence tuh di sini. Belum. Oke. Maka target koreksi Breeze itu sampai di sini. Habis itu potensinya adalah rebound. Oke. Dan kalau saya tarik Fibonacci dari paling bottom ke paling atas, titik koreksinya tuh ya 24, 2390, artinya 24 kurang lebih. Jadi menurutku high probability for Breeze. Ini nggak kelihatan ya di 2. Jadi buat yang nanya tadi, yang ini kan market kenceng, yang belum jalan tuh apa? Menurutku ini. Sementara Big Banks-nya belum. Big Banks-nya belum, masih ada peluang 2-3% koreksi. Sementara kalau Breeze kan kalau naik lebih kenceng ya. Breeze naik 5% satu hari itu biasa. Kalau perbankan naik 5%, itu pasti akun-akun saham udah muncul tuh di feed kalian tuh. Pasti udah muncul postingan di RTI, perbankan semua hijau, lalu ada lagu do re mi fa sol la si do, biasa gitu tuh. Lucu kalian tuh. Aku nggak ngelihat Arto, aku masuknya itu BBYB. Alasanku kenapa? Pertama gini. Ini Arto. Ini kan ada gap gede. Untuk melewat gap ini tuh susah. Yang kemarin aja nggak bisa lewat kan. Nah akhirnya ketika Arto kenceng, aku masuknya BBYB. Jadi aku ngajak di grup tuh. Nah Arto kan udah kena nih sama 200. BBYB masih di bawah tuh. Masuk aja BBYB waktu itu levelnya masih di 246, 240. Target kita lewat 250. Nah puji Tuhan juga BBYB ngelewat tuh 250. Nah BBYB menurutku lebih quite reasonable kan, karena gini, sebenarnya tuh kemarin aku lupa lagi. Jadi ada notes laporan keuangan dari digital banks itu sebenarnya very very good. Kalian boleh lihat laporan keuangan Arto 300% year on year kalau nggak salah. Kemudian BBYB juga quite good. Nah cuman sayang kan marketnya memang lagi susah. Jadi ya laporan keuangan bagus pun nggak gimana respon. Nah BBYB hari ini bayarnya siapa sih? Let's see. 3 Juli.
Ada distribusi malahan. Kalau kita tarik dari 12 Juli, hari ini dari 15 Juni, ya masih biasa-biasa aja lah. Memang agak susah bacanya. Kalau Arto coba saya lihat, Arto lebih baik karena foreign-nya aktif. Nah jadi kalau kalian mau spek, menurutku jangan di sekarang lah. Kalau di sekarang untuk ngelewat MA200 kalau koreksi itu lumayan. Kalau mau beli Arto tunggu dia ada dalam dulu. Dalamnya itu di 2300 sampai 2200 tuh boleh tuh. Dulu aku tuh sering banget di second liner, third liner ya. Kalau kalian yang ada di grup harusnya tahu. Cuman belakangan aku kepikir karena banyak yang nggak bisa ngikutin. Saya ngepost satu saham plep itu nggak sampai 5 menit, nah biasanya naik, atau nggak sampai 10 menit naik. Sementara ada ibu-ibu yang baru buka 1-2 jam baru masuk, itu udah ngelewat banget. Akhirnya aku putusin, I need to make it slow. I need to organize my stock pick untuk ke ya yang lebih slow, yang lebih liquid. Makanya kalau live trading segala macam pun saya nggak mau sama-sama kecil. PTRO nggak ketinggalan, kamu yang ketinggalan masuk. MBMA, let's see MBMA. Aku nih masih ngantri nih MBMA 610 605. Hari ini MBMA distribusi nggak? Enggak. Sorry. Juli tanggal 3. Distribusi nggak? Iya distribusi tapi nggak begitu gede. Wajar karena mereka taking profit. Ini MA200. Menurutku koreksi MBMA sekarang tuh udah lumayan menarik. Karena foreign kan aktif dari 16 Mei. 16 Mei sampai sekarang kalian lihat tuh KZ belinya bukan main. Tapi ada sellernya CC. Enggak, menurutku ini tukar barang. CC jual 71M, KZ beli 73M. Menurutku ini berdua ini cuman kayak janjian nuker barang. Tujuannya apa? Ya biasa create transaction atau karena mungkin biar dilihat foreign beli, atau mungkin karena ada foreign ini yang nanti bakal serap right issue-nya. I don't know. Tapi yang pasti di luar itu AK juga serap 70 miliar, YU serap 34 miliar. Ini nilai yang cukup besar untuk MBMA. Average mereka 620, 630, 620 saat ini ya di average mereka. So menurutku koreksi maksimal boleh tahan tuh 600. Nanti ada potensi dia balik ke MA200. Nah kalian yang ada nonton podcastnya Overpost nggak di YouTube. Nah, saya beli MBMA di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Kemudian, nah di sini saya main lagi nih. Di sini kenapa saya nggak beli? Sometimes saya nggak bisa jelasin. Sometimes gini loh. Sometimes ketika satu saham koreksi dari 600 rebound, plop kenceng. Dia balik lagi ke 600. Sometimes saya nggak berani beli karena saya lihat di trade dan itu sellernya kenceng, yang keluar banyak, terus market jelek. Sometimes saya nggak confident beli, ya udah saya diamin. Nah begitu ada flow lagi baru saya beli lagi gitu. Jadi memang sometimes feel or sense itu diperlukan yang nggak bisa saya jelasin gitu. Nah semen-semenan yang ketinggalan SMGR, INTP ada. INTP quite good menurutku, cuman kalau dibanding dengan SMGR kalah. TA-nya oke. Kalau kita lihat Blocksum ya dari Mei sampai sekarang RB ini apa ya? Jarang lihat nih. INA Sekuritas ya ini something nih pasti. Kalau bisa beli sampai 200-an M, atau ini karena rebalancing ya. Kok aneh ya 200-an M ya. Ini kalian coba double check deh. Ini siapa, kenapa, dan transaksi ini kejadian apakah karena ada rebalancing atau ada apa. Tapi I saw that INTP ke MA200 tuh very reasonable. Nah selanjutnya ada Adro. Ini aku juga agak ke skip. Jadi teman-teman di grup tahu kan pasti Adro saya saranin ambil dividen. Ada potensi dividen gratis. Beneran dividen gratis. Terus yang kedua ini udah mau gratis lagi tuh. Ini areal beli kita tuh kemarin 2.800 sampai 2.600 angkanya masih ada. Nah, low dari Adro kemudian tuh adalah 2640. Jadi itu nah selisih 40 poin doang dari titik bottom buy kita yang beli di 2826 ya pasti sekarang udah condong. Nah, bisa break resist nggak? Ini sih susah lah ya untuk ngebreak ini. Untuk ngebreak ini tuh tapi gini, kalian coba lihat ya, ada kemungkinan DMO atau nilai teks daripada call
itu dapat insentif lagi tuh dari pemerintah. Kemudian China pulih, lalu musim dingin di China, nah itu katalis tuh buat call. Kalian mesti ingat juga, ketika call sideways cukup panjang di sini ya, plum, sebelum dia beggar sampai 2-3 kali, itu akumulasi foreign tuh lumayan. Oke, dan sideways-nya berapa lama? Dari 2020 ke 2021 akhir. 1 tahun sideways-nya. Nah, so far sekarang ketika udah kenceng dan koreksi ketahan di sini, ini sideways dan foreign mulai akum. I saw that ya. Saham call sideways terbesarnya apalagi di Adro itu maksimal adalah 2400. Nah, buat kalian yang main panjang, yang suka komoditi, yang sabar sama komoditi, di Adro itu boleh deh mulai cicil dari MA 200 sampai ke bawah. Makanya saya pede nih suruh beli 28 sampai 26. Even kalau jebol pun tahan sampai 24 nabung. Nah, daripada kalian trading cepat, panik, nggak bisa lihat market, lalu ujung-ujung loss, nabung aja 28, 26, 24 antri. 1 tahun mungkin it's okay, 6 bulan it's okay, 3 bulan it's okay. Kalau nggak dapat semua lalu terbang, ya tinggal diatur average up-nya. Menurutku kalau nanti momen call itu udah mulai pulih di atas 100, let's say di atas 120, 150, kalian tunggu aja tuh dia balik ke 3400. Aku lebih suka Adro daripada PTBA. Anak buah Adaro mau ini loh, mau IPO loh, itu wajib beli tuh, wajib subs. Nah, Adaro Green. Nah, ini bos gue nih. Kan gue salah satu representatif dari Trimegah. Ya, ini adalah bos gue. Secara tidak langsung ini juga adalah bos saya. Jadi akan IPO, nama beliau udah jelas lah di market. Kalau seandainya anak usaha daripada Adaro IPO, berapa nilai locking yang bakal unlock value yang bakal kebuka, nah itu bisa kalian hitung nanti. Begitu udah keluar prospektusnya atau udah ada kisi-kisinya, kalian bisa hitung tuh kira-kira kepemilikan Adaro di kepemilikan Adaro berapa persen dari anak usahanya itu, dan anak usahanya itu IPO di angka berapa, valuasinya bisa dihitung. Menurutku ini bakal ada lonjakan valuasi untuk Adaro. Game changernya itu bukan di PE nanti, bukan di earning. Jadi sebelum harga call naik kenceng, game valuationnya tuh di PBV nanti. Nah, begitu call naik kenceng, selanjutnya naik ke PE. Jadi PBV-nya mendukung, bakal jadi lebih murah. Kemudian PE-nya juga bakal naik. PE-nya juga bakal turun ya. Nah, jadi PE yang turun, PBV yang turun, most likely foreign fund itu bakal beli kenceng-kencengan. Saat ini belum bisa karena memang belum resmi. Nah, ini my kisi-kisi for the next year. Oke? Kalau bermanfaat kalian boleh share ke teman-teman. Aku semangat sih kalau seandainya kalian sering nanya segala macam di saat market sepi, di saat market susah, nggak cuma di saat market bagus. Honestly, ini aku mau nyampein pesan buat kalian yang kecewa sama market selama 1-2 bulan. Jujur aku sama. Aku juga belakangan transaksiku juga agak kurang. Di grup aku juga suruh kurang-kurangin trading. Kalaupun trading mau masuk kecil aja. Kalau merasa nggak kenceng rasanya gitu loh. Maksudnya kayak profitnya nggak berasa. Kalian gedein tapi harus disiplin. Karena kita hanya akan masuk gede. Saya juga hanya akan berani spekulasi gede kalau seandainya market udah confirm. Dan saat ini kan belum confirm. Tapi nanti perbankan kalau udah koreksi 2-3% dari sekarang, ketahan low volume, akumulasinya masih ada, bolehlah tuh agak-agak gede masuk. Sekian. Thank you, terima kasih untuk semuanya dan aku ucapkan selamat malam.